Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaithun jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. 76 tahun menuju Indonesia maju. Jika masih berpikir hujan penyebab banjir adalah kesalahan fatal. Walhi pernyataan Presiden Jokowi, banjir Kalsel akibat curah hujan tinggi perlu diuji. Nah, ini menyalahkan hujan. Banjir akibat curah hujan tinggi, padahal hujan bukan penyebab banjir. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Pernyataan Menteri PUPR, siklus hujan dengan intensitas tinggi yang terjang Kota Semarang adalah siklus terjadi 50 tahunan. Ini faktanya, hujan ekstrim, tapi Bapak Menteri paham penyebab banjir bukan hujan. Jadi beliau tidak menyalahkan hujan penyebab banjir. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca. Cuaca ini hujan, jadi menyalahkan hujan. Jadi penyebab banjir hujan. BMKG, banjir di Semarang disebabkan curah hujan ekstrim. Nah, ini institusi yang memantau hujan menyalahkan hujan sebagai penyebab banjir. Padahal hujan bukan penyebab banjir. Ini hasil penelitian hujan itu tetap. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton, menurut Harun Yahya. Fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Nah, ini berdasarkan Al-Quran, hujan itu tetap. Mari kita simak Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Nah, ini menurut kadar yang diperlukan.
Ini hadisnya, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini jelas menurut Al-Quran dan hadis, hujan itu tetap. Ini menurut pemantauan, hujan tetap berdasarkan pemantauan oleh BMKG 15 Agustus 2021 dari internet perubahan iklim. Informasi perubahan normal curah hujan. Nah, ini grafiknya. Grafik ini ada yang lebih, ada yang kurang, tapi lebih dan kurang ini tidak melebihi 15%. Artinya ada perubahan tapi normal. Ini ada 102 stasiun curah hujan di seluruh Indonesia. Jadi secara pemantauan hujan tetap rata-rata bulanannya. Ini sama stasiun Jakarta 123 tahun dari 1879 ke 2002. Nah, ini sama. Hampir berimpit. Jadi rata-rata curah hujan bulanan itu tetap. Tadi hujan bukan penyebab banjir berdasarkan Al-Quran. Data-data hujan tetap itu tadi untuk menghitung debit banjir. Karena banjir itu akibat peningkatan debit. Jadi ini membuktikan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Ini rumusnya debit. Jadi ada 3 parameter. Tadi E-nya, intensitas hujan, curah hujannya tetap. A ini daerah aliran sungai, relatif juga tetap. Jadi debit meningkat akibat C-nya meningkat. C itu koefisien runoff atau aliran limpasan permukaan. Nah, seperti ini terbukti bahwa hujan bukan penyebab banjir, penyebabnya adalah koefisien aliran permukaan, koefisien runoff, ini yang terus meningkat. Terbukti. Jadi secara berdasarkan Al-Quran terbukti, berdasarkan ilmu hidrologi juga terbukti bahwa penyebab banjir itu bukan hujan. Ini petunjuk firman Allah, ada 38 ayat. Inilah maksud, tujuan, dan fungsi diturunkannya hujan oleh Allah SWT sendiri. Dalam suratnya Luqman ayat 34 yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Nah, seperti ini. Sebagai rezeki, sebagai sumber kehidupan, berkah, sampai 38. Ayatnya sama. Jadi fungsinya, tujuannya, maksud Allah, hujan itu untuk sumber kehidupan dan sumber rezeki untuk fisik makhluknya, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Itulah filosofi sebenarnya. Jadi sudah jelas bahwa hujan bukan penyebab banjir. Demikian informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.